Halo semuanya, kami dari kelompok aliran hukum kritis atau Critical Legal Studies akan membawa tafsiran dari aliran hukum kritis terhadap kasus Verdi Sambo. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang bagaimana pemikiran Peter Gabel dengan aliran hukum kritisnya terhadap kasus Verdi Sambo. Jika Peter Gabel lahir pada saat situasi ini dengan berbagai keadaan, ketika dia melihat kasusnya Verdi Sambo, dia akan menggunakan pandangan dari luar hukum. Dia akan mengkritisi doktrin atau azas hukum pada sistem hukum yang digunakan. Kasus Sambo akan dimulai dengan mengkritisi dari sistem hukumnya terlebih dahulu. Tentu, bagi Gabel dan aliran hukum kritisnya, azas praduga tak bersalah yang dilekatkan pada Sambo pada kasus ini adalah sesuatu yang buruk dan tidak adil. Melihat bahwa terlalu banyak alat bukti untuk membawa Sambo hingga tahap persidangan. Sekarang, sudah seharusnya alat bukti yang digunakan itu tidak lagi menjadi hal yang membuat dan menguatkan Sambo hanya sekedar tersangka, tapi juga harus meleburkan praduga tak bersalah dari Sambo. Kesulitan pembuktian pada saat ini sebenarnya sudah dimulai dari ketika pihak berwajib hanya membuktikan dari penuntut saja. Jika asas yang digunakan nanti hanya adalah praduga asas bersalah, bukan asas praduga tak bersalah, jika nanti ini akan digunakan pas asas praduga bersalah, maka Sambo diwajibkan juga akan melakukan pembuktian terbalik. Peter Gabel dan alirannya juga tentu tidak suka dengan statisnya norma hukum yang berlaku pada sistem hukum sekarang. Norma positif yang tidak peduli pada perasaan orang tua korban dan emosional saksi korban tentu ada sesuatu yang menyakitkan, di mana hal tersebut akan menciptakan sistem hukum yang tidak adil. Harusnya, bagi Gabel, pendekatan psikis dan sosiologis di luar hukum pasti adalah sesuatu yang rasanya diinginkan oleh pemikir aliran kritis hukum dan pembuktian kasus Sambo. Dengan aliran kritis hukum ini, hakim tentunya akan diminta bertindak dan memutuskan lebih daripada undang-undang. Penjelasan lebih lanjut tentang Sambo akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lainnya. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok aliran hukum kritis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aliran hukum kritis yang dikaitkan dengan kasus Verdi Sambo. Yang dimana menurut aliran ini, hukum adalah politik dengan baju yang berbeda. Yang artinya, hukum sering sekali dijadikan kendaraan untuk mencapai kepentingan individu. Hukum sering juga disalahgunakan oleh penguasa. Seperti dalam kasus Verdi Sambo, banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam menyelesaikan kasus ini. Yang dimana pula dari perbuatan ini adalah Verdi Sambo itu adalah orang yang memiliki kekuasaan, yaitu sebagai kadif propam, sehingga penegakan hukumnya masih diragukan oleh masyarakat. Sementara itu, menurut aliran hukum ini, hukum seharusnya berkomitmen untuk membentuk hukum yang independen tanpa adanya doktrin atau intervensi dari penguasa, sehingga hukum berlaku adil dan tidak kaku. Aliran hukum ini juga berkomitmen untuk membentuk masyarakat berdasarkan visi kepribadian manusia tanpa kepentingan tersebut yang didominasi oleh kelas. Aliran hukum kritis mendeklarasikan peran untuk membongkar struktur sosial yang hierarkis. Struktur sosial merupakan wujud ketidakadilan, dominasi, dan penindasan. Tugas kalangan hukum adalah membawa perubahan cara berpikir hukum dan perubahan masyarakat. Dari kesimpulan analisis ini adalah aliran hukum kritis terhadap kasus Verdi Sambo, menurut saya adanya perlunya perhatian khusus terhadap kasus ini agar hukum yang berlaku di negara kita bersifat adil dan transparan. Dalam penegakan hukum yang terhadap pelaku kejahatannya itu baik penguasa atau masyarakat biasa, sehingga terbentuklah masyarakat yang patuh terhadap hukum, dan juga penguasa yang berwenang juga tidak semena-mena terhadap hukum atau hukum tidak dapat dimanipulasi oleh penguasa. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang. Analisis aliran hukum kritis dikaitkan dengan kasus Verdi Sambo. Teori hukum kritis lahir karena adanya sikap kecewa terhadap tatanan hukum dan filsafat hukum, yang akhirnya menimbulkan beberapa pendapat ahli hukum yang memandang tatanan dan filsafat hukum dengan kritis, bahkan sangat kritis, yang akhirnya memunculkan aliran baru dalam filsafat hukum yang dikenal dengan aliran hukum kritis. Dikaitkan dengan kasus Verdi Sambo, yang sedari awal kasus ini dibuka ke publik dengan berbagai rekayasa dan sejumlah drama yang berlanjut ke dalam persidangan di pengadilan, telah melukai rasa keadilan rakyat
dengan sejumlah kejanggalan, rekayasa saksi yang dalam perjalanannya akan menimbulkan ketidakpercayaan rakyat kepada institusi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, yang pada akhirnya dikhawatirkan rakyat menentukan jalannya sendiri untuk mendapatkan keadilan, yang pada akhirnya dapat merusak tatanan hukum, tatanan bernegara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan melihat perjalanan kasus ini, masyarakat pesimis bahwa kasus ini akan menjadi trigger ataupun momentum dalam rangka memperbaiki seluruh komponen kepolisian dan aparat penegak hukum di negara ini. Kasus ini akhirnya akan menjadi sebuah kasus pidana biasa dengan melihat oknum polisi yang terlibat, yang juga seharusnya menjadi pengayom dan penegak disiplin internal di institusi polisi itu sendiri.